siang semua, kembali lagi di acara Sudirman Podcast. Kali ini aku udah kedatangan salah satu bintang tamu spesial. Ya, Pak, apa kabar? Baik. Mbaknya apa kabar? Baik juga. Baik juga, oke. Perkenalkan, saya Saran Olio Sofian dari kelas 12 BCF. Ya, Bapak boleh perkenalkan dirinya? Oh, kalau saya Niko dari perusahaan manufaktur otomotif gitu, dari Daihatsu. Selamat datang ya Pak di studio kami yang sederhana ini. Semoga Bapak Bagus nyaman. kok. Pak, izinkan saya bertanya ya. Iya, boleh. Pertama penilaian Bapak pas sampai di sini tuh gimana sih setelah lihat acara job fair tadi? Kebetulan ya, saya dari Daihatsu itu bagian rekrutmen gitu. Jadi beberapa sekolah udah banyak yang dikunjungin lah gitu. Kalau menurut saya sih PB Sudirman salah satu yang paling secara fasilitas yang paling oke ya, cukup memadai. Apalagi tadi kita tanya jurusan-jurusannya ternyata banyak banget gitu. Sampai ada broadcast, ini sekarang kita broadcast kan ya gitu. Nah, tadi sih ngelihatnya, ini sekolah lumayan secara kalau kita bandingin kan, kalau kita pertama masuk ke suatu tempat gitu kan ya, pasti kita lihat tempatnya kan ya. Sekolahnya dari luarnya itu pasti kita tahu gambaran sekolahnya, siswanya seperti apa gitu. Nah, dari luar tadi kita nyampe, kita parkir, ngelihat dalamnya fasilitasnya oke, cukup bagus, dan secara orang-orangnya, siswa-siswanya pun ya kalau kita ngelihatnya gitu kan ya, kita kan biasa ngelihat yang kelihatan dulu ya, rapi semuanya, bajunya seragam gitu. Jadi ya harusnya sekolah ini bisa jadi salah satu sasaran yang cukup menggiurkan gitu ya bagi perusahaan-perusahaan sih gitu. Jadi secara umum kelihatannya sekolah ini ya sekolah yang lumayan punya potensi untuk bisa jadi sekolah yang besar gitu, untuk bisa nyalurkan anak-anaknya seperti itu. Kesannya Bapak gimana? Kesannya keren kah atau keren? Saya pengen sekolah lagi malah jadinya gitu. Job fair yang pertama kali kita adain ini menurut Bapak udah lumayan bagus atau apa ada yang perlu ditingkatkan lagi? Job fair, ini job fair pertama kan ya? Iya, pertama. Katanya tahun ini kayaknya hampir semua SMK itu kayaknya harus ngadain job fair ya, gitu kan ya. Nah, tadinya waktu saya nyampe, kita lah ya dari rekan-rekan yang lain juga nyampe ke sini, kita itu mikir ya tadi, job fair yang selama ini kita tahu kan job fair ada orang datang, ada yang ngelamar gitu atau yang cari lowongan kerja gitu. Ternyata selain job fair ternyata banyak aktivitas lainnya, ada kayak semi pensinya gitu. Cukup kreatif sih. Saya baru pertama kali datang ke job fair yang konsepnya itu seperti ini gitu. Jadi mungkin orang-orang yang datang ke job fair pun nggak bosen ya gitu ya, nggak ngantri lama-lama gitu, tapi mereka bisa banyak tenan-tenan juga kan tadi ya gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang lain, bisa ikut seminar juga tadi gitu. Jadi konsepnya ini konsep yang baru sih, job fair yang baru menurut saya, dan harusnya ini cocok untuk anak-anak sekarang ya, terutama Gen Z. Kayak mbaknya kayak gitu. Jadi emang konsepnya itu mengikuti selera Gen Z sih kalau yang saya lihat gitu. Karena emang kalau misalnya bocah-bocahnya jangan tertarik, apalagi nanti orang tuanya. Terus kira-kira ada saran nggak sih kalau misalnya ada anak-anak yang mau masuk ke manufaktur kayak Bapak? Oke. Saran sih nggak, mungkin lebih ke masukan. Iya, masukan gitu kan. Tapi kalau dari mbaknya sendiri kan kayak tadi juga saya diskusi lah, nyampein sharing ke teman-teman yang lain juga gitu tadi. Mbaknya pernah ngalamin ini nggak, COVID online, sekolah online gitu? Sering ya? Udah ya dulu. Berarti ya, pernah. Sekarang kelas berapa Mbak? Kelas 3 ya tadi, kelas 12. Ya. Nah, berarti 12 ada 2 tahun ngalaminnya, hampir? Enggak, setahun. Setahun ya? Karena kelas 11 udah enggak, kita udah nggak pakai masker. Iya. Nah, tantangannya sebenarnya kalau saya sih mungkin spesifik ya, karena yang mungkin kebanyakan orang-orang yang join sekarang itu kan dalam tanda kutip kan lulusan-lulusan COVID ya, bisa dibilang ya. Jadi ada hampir setahun atau mungkin lebih mereka habiskan itu ya interaksinya ya benar-benar interaksi melalui online.
baik ke guru, baik ke teman-teman kayak gitu. Nah, biasanya juga perusahaan-perusahaan pun akan ya namanya perusahaan pasti mereka pengen source-nya ya ataupun orang-orang yang dipilih kan orang-orang yang bagus ya, yang benar-benar yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah, saran saya sih khususnya bagi lulusan-lulusan COVID sebenarnya secara skill interpersonal skill-nya, komunikasinya banyak-banyak komunikasi ke orang atau banyak-banyak sebenarnya kan kalau dari mbaknya dulu waktu online itu kan bisa dilihat datang ke sekolah ya, yang sebelumnya datang ke sekolah harus mandi, harus sarapan dulu kan ya. Tapi kan kalau online kan ya nggak usah mandi pun udah langsung ini kan. Tinggal pakai seragam. Tinggal nyalain masuk ke roomnya gitu online gitu. Nah, kalau saran saya sih Gen Z kan bisa dicap sebagai generasi yang mungkin cenderung kalau orang bilang generasi strawberry gitu. Nah, kalau bisa dari teman-teman ini ya banyak melibatkan dirinya itu di aktivitas-aktivitas, bisa aktivitas sekolah kayak gitu. Selain belajar ya, kalau belajar kan udah pasti ya orang-orang pengen pasti dapat lah belajar di sekolah gitu. Tapi soft skillnya kalau bisa ditingkatkan gitu, terutama pola hidupnya. Tadi saya banyak sharing sih ke teman-teman gitu. Mungkin banyak teman-teman yang selama COVID berat badannya nambah gitu, iya kan ya. Banyak yang selama COVID yang jam tidurnya itu jadi bisa jam 12, jam 1 itu normal jadinya gitu kan ya. Karena banyak main game mungkin karena jenuh gitu kan. Jadi yang pertama itu mungkin ya polanya sih, pola hidupnya sama jaga kesehatannya gitu yang pertama. Karena di manufaktur kalau pengen masuk manufaktur itu kan bukan kayak broadcast ya. Kalau broadcast itu kan akan banyak di balik kamera ya gitu. Tapi manufaktur mereka berhadapan sama mesin. Jadi yang paling utama fisik yang harus dipersiapkan. Kalau fisiknya oke, secara pola hidupnya juga oke, harusnya sih masuk sih, apalagi PB Sudirman ya yang tes ya gitu ya. Sekolahnya salah satu yang terbaik kan ya di Jakarta gitu. Itu sih. Jadi lebih ke fisik sama pola hidupnya. Main game boleh tapi dicukupkan atau ya ada waktunya kayak gitu. Saya juga main game kok gitu. Ya, makasih ya Pak untuk penjelasannya yang tadi sangat bermanfaat buat saya dan teman-teman. Ya, oke pemirsa, sampai di sini dulu. Saksikan terus episode selanjutnya dari Support. Dah.